Halo Balanime, selamat datang di channel Review Animes. Sesuai judul, kali ini kita akan review manga One Piece chapter 1011. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja. Tetap semangat wah berpuasa ya Balanime. Please coming the videos. Chapter dimulai dengan Big Mom yang mencoba menyerang Kid dan Killer. Namun di sini dia menggunakan salah satu homies baru, yaitu Hera. Nama Hera sendiri pun diambil dari mitologi Yunani, yang berarti Dewi Petir, dan juga dijelaskan dalam legenda bahwa Hera ini merupakan salah satu istri dari Zeus yang merupakan sang dewa petir. Makanya terlihat dalam chapter ini serangan Big Mom berbentuk seperti petir yang menyambar dengan kuat dan bersifat masif sekali. Serangan ini dinamai dengan Fulgora, yang diambil juga dalam mitologi Yunani, yang berarti seorang perempuan dengan kepribadian dari kilat. Ya, gak bakalan jauh-jauh dari petir sih intinya. Namun, tak disangka-sangka, Big Mom ini menurut saya bukanlah Yonko yang lemah. Sebab dengan mudahnya ia mampu membuat homies dari petir murni, lalu memiliki kekuatan yang sangat destruktif sekali. Seorang Yonko di dunia baru pun memang bukanlah gelar semata. Maka dari itu kita tidak boleh meremehkannya loh Balanime. Dan jika dilihat-lihat, serangan Fulgora ini mirip dengan Eltornya God Enel. Sepertinya animasi serangannya juga akan mirip sekali dengan Eltornya God Enel nanti. Dan jika masih penasaran bentuk serangannya nanti, Balanime bisa melihat review serangannya God Enel ketika menggunakan Eltornya ke Sanji. Setelah jurus Fulgora mengenai Kid dan Killer, mereka pun terpental jauh sekali. Lalu scene berpindah ke tempat laut Zoro Luffy versus Kaido. Di sini terjadi highlight yang sangat menarik, yaitu ketika terjadinya benturan Advanced Hausoku dan Ryu antara Luffy dan Kaido. Seperti yang kita ketahui, Luffy telah mempelajari teknik terbaru dari penggunaan Hausoku Haki, yang mana Luffy sudah berhasil mengetahui bahwa ternyata Hausoku Haki bisa dilapisi ke tubuh penggunanya, sehingga serangannya menjadi lebih destruktif lagi. Ditambah dengan Ryu yang ia pelajari dengan kakek Hyogoro di dalam penjara Udon. Wah, namun terjadi ketimpangan yang sangat jelas menurut saya. Karena jika kita lihat benturan haki dari beberapa pertarungan orang-orang hebat di dunia One Piece, seperti Roger versus Newgate yang menggunakan kedua pedangnya ketika bentrokan haki, tapi Bakasencho kita ini hanya menggunakan sandal ketika bentrokan haki dengan Kaido. Wah, memang terlihat sangat membagongkan. Sandal bisa setara dengan kanabonya Kaido. Tapi ada lagi yang menurut saya yang harus digarisbawahi. Apakah Balanime ikhlas Kaido dikalahkan begitu saja oleh Luffy nantinya? Kalau saya sih sepertinya tidak ikhlas. Sebab apabila Kaido dikalahkan oleh Supernova yang baru melaut 2 tahunan lebih, ceritanya jadi agak ketebak gitu. Dan mungkin bakalan banyak para fans yang protes jika seorang bajak laut legenda dikalahkan dengan kekuatan yang baru dipelajari dalam sekejap, dan tiba-tiba kekuatannya setara dengan bos pada arc tersebut, akan jadi alur pertarungan yang aneh. Atau mungkin dengan plot armor, Oda bisa memanaskan kembali ceritanya, yaitu dengan flashback latihan haki bersama Silver's Rayleigh seperti kebiasaan Oda Sensei pada arc sebelumnya. Ketika Luffy versus Katakuri yang akhir-akhir Luffy ingat tentang Ken Bunsoku Haki yang Rayleigh gunakan ketika ia ingin dihajar oleh seekor gajah raksasa. Lalu seketika Luffy mendapatkan power up dalam pertarungannya dan memenangkan pertarungan tersebut. Wah, jika dengan cara seperti ini sedikit membosankan sih. Tapi mau bagaimana lagi mengembangkan karakter dari sebuah main karakter manga shonen ini, ya memang rata-rata seperti itu. Atau Oda Sensei mungkin punya cara yang lebih jenius lagi. Kita tunggu saja. Lalu terjadi pertarungan lagi antara Killer melawan Basil Hawkins, dan sepertinya pertarungan ini akan menjadi seru. Seperti yang kita ketahui, awalnya Hawkins ini merupakan sekutu dari bajak laut Kid dan bajak laut On Air yang dipimpin oleh Scratchman Apo. Namun tak disangka-sangka, ternyata Scratchman Apo ini merupakan bawahan Kaido sejak dahulu. Dan Apo sengaja menjebak Kid dan Hawkins agar menjadi bawahan Yonko Kaido ini. Akan tetapi sifatnya Kid yang tidak mau diperintah oleh siapapun langsung memberontak dan dikalahkan Kaido. Berbeda dengan Hawkins, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai pengecut yang mencari posisi aman agar dia bisa selamat dari kematian ketika mereka menghadapi Kaido. Tapi sebenarnya, Hawkins orang yang realistis dan selalu percaya dengan ramalan kartunya.
dan itu merupakan kunci dia berhasil bertahan hidup hingga menjadi supernova saat ini. Killer yang mengajukan diri untuk melawan Hawkins ini semata-mata hanya ingin membalas dendam atas apa yang Hawkins lakukan kepada kaptennya. Dan sepertinya Killer akan menghadapi musuh yang sangat sulit, berhubung dia merupakan salah satu supernova yang merupakan wakil kapten dari 11 supernova seperti Zoro. Namun, kekuatan Killer tidak bisa dibandingkan dengan Zoro. Sebab Zoro sendiri menurut saya sudah bisa memasuki Liga Yonko, karena ia mampu melukai Kaido dengan kekuatannya yang terbaru meski harus sekarat. Tapi kita tidak boleh juga meremehkan kekuatan Killer ini yang notabene bisa mengimbangi kekuatan Zoro. Dan musuhnya ini Hawkins yang terkenal sangat licik. Seperti yang kita lihat ketika pertarungannya melawan Zoro, dia memiliki 5 jantung yang terdiri dari jantung anak buahnya. Wah, serem juga ya kalau orang kayak Hawkins ini dijadiin teman, sebab ini yang namanya teman makan teman. Hawkins pun juga memberitahu Killer bahwa kesempatannya menang hanya 92%. Menurut Balanime, apakah Killer bisa menang dari tukang santet ini? Setelah mementalkan Kid dan Killer, Big Mom pun langsung mencari ke daerah kastil. Dan tiba-tiba Big Mom bertemu dengan rombongan Otama, Nami, dan Usopp yang sedang dikejar-kejar oleh Page One. Di sini pun diperlihatkan peran pentingnya Otama, si pemilik kekuatan Kibidango. Ya, memang hobinya Oda Sensei yang selalu meletakkan karakter yang menurut kita tidak penting namun bisa mempengaruhi jalannya cerita. Ketika mereka bertemu Big Mom, bukannya marah, Big Mom malah mengeluarkan sifat keibuannya. Hal ini dinyatakan langsung oleh Prometheus, bahwa Big Mom akan mengeluarkan sifat keibuannya jika bertemu dengan anak berumur 10 tahun. Wah, mungkin kita bisa menyebut Big Mom sebagai ratunya emak-emak, karena walaupun terkesan sadis dan kejam, Big Mom nyatanya tetap luluh jika di hadapan anak kecil dan berubah menjadi penyayang. Namun lagi-lagi, di sini harus ada yang digarisbawahi. Ketika Big Mom lupa ingatan, ternyata Big Mom tidak melupakan seluruh kejadian ketika ia lupa ingatan. Seperti yang kita ketahui, ketika Big Mom lupa ingatan dan merasa lapar, ia dibawa oleh Otama ke desa Okobore dan diberi Oshiruko. Lalu, Linlin yang saat itu dinamai Olin merasa bahwa Oshiruko itu merupakan makanan yang sangat enak dan manis. Lalu Otama pun bercerita ke Linlin bahwa desa Okobore sudah dihancurkan oleh anak buah Kaido. Bukan sebuah kebetulan, tapi memang direncanakan oleh Oda Sensei. Page One yang sedang mengajar Otama dan kawan-kawan pun langsung dihajar oleh tinju seorang Yonko dunia baru itu, dan kena telak. Pada scene tinjuan Linlin ke Page One ini, terlihat Linlin menggunakan haki tingkat tinggi. Terlihat pukulannya mirip seperti bentrokan haki Luffy versus Kaido loh. Dan sepertinya Page One akan pingsan, mengingat betapa destruktifnya kekuatan dari Big Mom ini. Namun perlu kita ketahui, pengguna Devil Fruit Zoan murni biasanya memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat, apalagi penggunanya telah berhasil awakening kekuatan Zoannya. Seperti Kaido dihantam berkali-kali menggunakan haki tingkat tinggi pun masih bisa bangkit. Meski luka-luka, tapi kita patut akui bahwa daya tahan tubuh pengguna Zoan memang sangatlah kuat. Bagaimana nasib Page One setelah ini? Kita hanya bisa menunggunya bersama Ulti yang shock melihat kakaknya dibantai habis-habisan oleh Linlin. Ada satu lagi yang perlu kita garis bawahi, yaitu perkataan Linlin yang sedang kesal ketika mendengar desa Okobore dihancurkan oleh anak buah Kaido. Seperti ini katanya, di dunia banyak laut yang kelam sekalipun tetap ada yang namanya balas budi. Di sini saya sempat ingin tertawa karena lucu seorang Big Mom berkata seperti itu. Mengingat apa yang dilakukannya kepada Germa Double Six ketika pernikahan Sanji, ternyata hanya sebuah jebakan yang ia persiapkan agar bisa mendapatkan teknologi Germa. Lucu sekali dan terkesan hipokratis. Tapi namanya Yonko, dan ia merupakan salah satu yang terkuat, bebas dong mau ngelakuin apapun. Dan juga bajak laut itu merupakan orang yang tidak dapat dipercaya dan bergerak bebas. So, saya tetap setuju dengan perkataan Big Mom. Lagi pula Big Mom kali ini memihak kepada protagonis dalam cerita, walau hanya sesaat tapi tetap menyelamatkan Otama dan kawan-kawan. Dan itulah akhir dari review manga One Piece chapter 1011. Hikmah yang dapat kita ambil dari review kali ini adalah tetaplah membalas kebaikan meskipun di dunia yang jahat sekalipun. Segitu aja dulu video review kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share video ini. So close the video. Sampai jumpa lagi Balanime.